Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua. Saya mau ngasih info buat kawan-kawan atau keluarganya yang sering berkunjung ke ITC Cempaka Mas, Kemayoran, Jakarta Pusat. Harap lebih berhati-hati ya, karena di dekat pintu utama lantai dasar, adanya sebelah kiri, itu ada tenan atau toko yang sering melakukan modus penipuan dengan iming-iming undian berhadiah. Ya, saya juga termasuk salah satu korbannya. Walaupun sebenarnya uang saya udah balik dengan sedikit ribet, cekcok dulu lah segala macem. Tapi mereka itu seolah-olah melakukannya seperti udah biasa gitu. Jadi kayak nggak ada efek jerah sama sekali dan melakukannya itu secara terang-terangan. Oke, saya ceritain dulu ya bagaimana kronologinya dari awal. Jadi sekitaran pertengahan Mei, saya bersama teman cewek saya berdua, kita pergi ke ITC Cempaka Mas, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sebenarnya niatnya ada kebutuhan pribadi lah yang mau dibeli gitu kan. Udah tuh kita masuk lewat pintu utama. Posisi toko atau tenan tersebut itu adanya pas kita masuk pintu utama, belok kiri lurus. Nah, di pas depan tangga naik turun manual ya, bukan eskalator, tangga naik turun manual. Nah, pas di depannya itu, jadi itu toko atau tenan itu sama sekali nggak ada plang, nggak ada namanya toko apa gitu, kayak selewat kayak model gudang gitu, gudang kecil. Nah, udah tuh kita lewat situ. Pas lewat situ pertama, pelaku yang cowok dia nawarin kayak parfum gitu kan, kayak silakan mas mbak parfumnya gitu kan. Awalnya saya tolak tuh kan, maaf 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 bang gitu kan. Nah, dia itu selanjutnya agak sedikit memaksa gitu kan, kayak silakan mas mbak, ini gratis kok, gratis katanya. Kita tokonya lagi ulang tahun, jadi ngasih hadiah cuma-cuma gitu, gratis. Ada parfum, tinggal pilih kata, parfum, lipstick lah, maskara sama apalah gitu kan, banyak pokoknya barang-barang yang bisa digenggam sama tangan. Nah, karena dia sedikit memaksa juga, terus kita kayak ada perasaan gak enak juga gitu kan. Sebenarnya barang seperti itu ya jujur butuh nggak butuh juga, tapi kita menghargai gitu niat dia yang udah antusias gitu ke customer gitu kan. Kita jadi kayak gak enak juga. Nah, udahnya tuh ujungnya diambil sama teman cewek saya kan, udah ambil. Udah tuh saya ngomong, makasih bang. Pas kita mau pergi, terus dia langsung kayak, sebentar dulu mas mbak, sebentar dulu katanya, saya cuma minta tanda tangan bukti pengambilan, kalau enggak saya diomelin sama bos saya gitu. Karena si barang itu udah di tangan kita, udah di tangan teman cewek saya kan, kita pun otomatis pun gak enak gitu kan. Orang udah mau ngasih nih, maksudnya ngasih, walaupun apa ya, barangnya perlu nggak perlu, cuma kan niat baik mereka cuma mau ngasih gitu kan. Kita dimintain tanda tangan bukti pengambilan doang, mas. Terus ditambah dia ngomong kayak, kalau nggak ada tanda tangan bukti pengambilan dari customer gitu, saya diomelin sama bos saya. Jadi kita pun nggak enak, ya udahlah gitu kan. Terus kita kayak sedikit dipaksa masuk ke tokonya itu, masuk ke tokonya. Nah, pokoknya kondisi di dalam toko itu, jadi di sudut-sudut itu banyak speaker musik, jadi sengaja mereka kencengin suaranya gitu. Gak sampai apa, saya juga nggak ngerti apa tujuannya itu, entah untuk memecah konsentrasi customer lah, apa biar obrolan kita di dalam nggak kedengeran keluar lah, segala macam, nggak ngerti dah. Udah tuh pas di dalam kan, kita biasa tanda tangan tapi di kertas HPS biasa. Ditanya nama doang, nama siapa mas mbak gitu kan, tanda tangan. Terus pertama dia basa-basi kayak, kita lagi ngadai apa, toko kita lagi ulang tahun,
yang keberapa gitu, yang kelima apa, ulang tahun yang kelima katanya, lagi ngadain lagi bagi-bagi hadiah gratis gitu tanpa dipungut biaya apapun, tanpa belanja juga gitu, jadi ya pokoknya gratis lah. Apa nih doa buat toko kita ya kan, saya juga kan ngomong tuh, jadi kayak oh yaudah bang, makasih nih hadiahnya, saya doain semoga tokonya rame lah bla 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 saya segala macam, semoga banyak pengunjung gitu kan. Terus saya langsung ngomong gini, ya udah gini aja, toko abang saya videoin, saya upload ke sosmed saya kan, walaupun efeknya sedikit mungkin seenggaknya kan toko abang bisa orang-orang pada tahu lagi pada bagi-bagi hadiah gratis gitu, jadi ada timbal balik lah kan, maksudnya kan. Oh justru dia ngomong gini, oh nggak usah bang, nggak usah mas, nggak usah katanya, itu ada CCTV, nggak boleh divideoin kalau di sini karena kita bagi-bagi hadiahnya itu secara rahasia gitu, secara rahasia, jadi lebih baik jangan diupload di sosial media gitu kan, ntar aja itu gampang kalau mau katanya, kata si abangnya itu kan. Nah terus udah itu yang 2 orang tuh dia kan pertama cowok tuh yang 1 orang, nah kemudian ada 2 orang cewek cowok ikut ngomong, ikut nimbrung gitu kan, ikut nimbrung, jadi mereka itu kayak udah istilahnya udah di briefingin gitu kan, kalau mungkin ada customer gitu harus ngobrol bareng biar bingung apa gimana, nggak ngerti dah, jadi konsentrasi kita pun kayak goyah gitu. Ditambah musik juga, speaker musik kenceng kan. Nah mereka tuh ngomong, oh iya katanya sebentar dulu katanya, di kita juga lagi ada ngadain door prize gitu, kayak door prize tuh kayak mungkin hadiah utama. Enggak kok, nggak harus saya sempet ngomong gini saya kan, wah bang kalau dipintain data diri saya nggak mau. Enggak dipintain data diri, pilih aja katanya, dia ngasih kupon berapa biji gitu, 6 apa 7 gitu, tinggal pilih doang, ambil doang, nggak disuruh ngawen. Pokoknya mereka tuh cara ngomongnya itu ramah lah, maksudnya ramah, pinter, bikin linglung juga, jadi konsentrasi itu pecah. Entah kenapa juga kita berdua tuh di dalam tuh kayak seolah-olah, ya nggak tahu lah, mungkin saya bodoh juga bisa tertipu kan, mungkin karena lagi apes juga, wawasan saya juga mungkin masih kurang kan, jadi pembelajaran juga sih kejadian ini kan. Nah kayak ngikutin omongan mereka gitu kan, disuruh milih tuh 6 kupon atau 7 kupon kan. Pas diambil pokoknya mereka tuh acting seolah-olah kayak kita tuh dapat door prize, kita dapat hadiah utama gitu kan, sampai dia ngomong benar milih ini mas katanya, benar saya bilang, wah gila dapat ini nih, sama temen yang ngobrol gitu depan kita kan, sama temen yang bertiga itu kan, yang berdua itu dia kan satu orang cowok yang ngobrol sama saya kan, nah teman-teman ikut ngobrol tuh, jadi bertiga. Mereka tuh gila sih mas ini dapat ini loh, door prize lah segala macam, kayak wah kayak tepuk tangan, kayak ya seolah-olah pokoknya kita dapat hadiah utama. Ini masnya dapat gratis katanya, dapat gratis 4 barang elektronik, kalau nggak salah tuh barangnya home theater, terus mixer, blender, sama penghangat badan. Wah apa hebat masnya katanya, mas sama mbaknya ini termasuk apa, jadi dia bilang di Jakarta itu dipilih 20 orang untuk mendapat hadiah utama ini. Nah kita tuh orang ke-15 dia bilang, sebelumnya banyak katanya di mana lah gitu, itu kan nggak tahu lah benar apa enggak ya, pasti kalau sekarang mikirnya pasti nggak benar lah. Nah abang kita katanya orang ke-15, sampai merinding saya bang katanya, ini dapat home theater, mixer harga 7 juta, home theaternya 7 juta, mixer blendernya harga 1 juta sekian lah. Saya juga mungkin karena ya mungkin apes juga ya, bodoh juga bisa tipu, mungkin karena kondisi di dalam juga ada kayak bikin kita linglung juga, kita ngikutin omongan dia, jadi kita jadi kayak tergiur juga gitu. Kayak tergiur, teman cewek saya apalagi dia kayak tergiur gitu kan, kayak oh bener nih gitu. Nah
udah itu ada katanya door prize-nya bukan ini doang, ada hadiah utamanya lagi. Nah dia bilang jadi di kuponnya itu kayak ada kertasnya lagi. Nah pas dibuka, dia buka sama kayak gitu, kayak wah ini dapat lagi nih masnya, jarang loh orang bisa dapat begini. Pokoknya wah acting lah, saya nggak bisa margain, cuma mereka tuh kayak seolah meyakinkan kalau kita dapat door prize. Nah kupon yang satu lagi itu jadi dapat 3 juta katanya. Mereka tuh mengatasnamakan nama toko mereka tuh Electronic Solution sama Smart NB. Jadi mereka tuh kayak bajarnya gitu, lagi bagi hadiah guys. Nah si kupon itu bisa dibelanjakan di apa toko-toko yang pokoknya yang ada logo Electronic Solution sama Smart NB gitu kan. Pokoknya itu si kupon 3 juta itu katanya misalkan nih kita mau beli handphone apa barang elektronik lah, mau beli handphone yang harga misalkan 3 juta 200, jadi kita cuma nambah 200.000, jadi nggak ada minimum pembelanjaan. Dia bilang awalnya nggak ada minimum pembelanjaan, cuma nambah misalkan beli handphone yang 3 juta 200 ditambah kupon 3 juta itu cuma nambah 200.000, ya kita makin tergiur dong kan. Udah itu ada lagi satu lagi, jadi udah tuh tenang mas katanya, seolah-olah pokoknya barang bisa dibawa hari itu, kuponnya juga bisa dibelanjain kapan aja, kalau maksimal pokoknya 5 bulan lah kan. Ada lagi satu lagi, dia bilang pakai kartu ATM apa mas katanya, BCA. Saya bilang nah terus dia bilang boleh lihat BCA ATM BCA nya nggak katanya, cuma lihat dong nggak diambil, nggak di butuh data diri gitu. Jadi yang ada logo apa gitu, kerja sama Martin apa gitu, yang ada logo kan ada suka ada logo tuh ATM BCA, saya juga kurang paham ya. Nah disamain pokoknya, wah ada nih logonya, wah hebat katanya. Wah pokoknya temennya sama tepuk tangan, ini belum pernah dapat kan hadiah dari BCA-nya, dari BCA belum. Saya bilang ini karena belum pernah dapat dari BCA katanya, karena kita kerja sama dengan BCA juga, Electronic Solution sama Smart NB. Dapat lagi katanya satu handphone, tapi harus diambilnya ntar tanggal 2 Juni. Handphone merek tertentu lah, saya nggak bisa sebutin merek takutnya gimana gitu. Nah jadi itu bisa diambil ntar tanggal 2 Juni. Kalau yang itu ya, kalau yang tadi yang kupon itu bisa dibawa hari itu, seolah-olah emang ngomong mereka tuh home theater, mixer, blender, kayak penghangat badan tuh bisa dibawa hari itu. Udah tuh seolah-olah ya udahlah, maksudnya seolah-olah kita tuh bisa langsung bawa itu tanpa dipungut biaya apapun, tanpa persyaratan apapun gitu. Nah udah itu salah satu, wah abang kan katanya masnya kan mbaknya udah dapet nih, gak ada traktiran buat kita gitu kan. Saya pikir kan kita udah bantu, dia bilang, kata si abang ya, saya pikir kan karena kita pun gak enak ya udah dibantu sama dia, udah kayak wah ngebantu lah, udah ngasih hadiah gitu, karena masih berpikir tuh bener-bener dapat undian berapa, malah sempat berpikir wah hoki gua selama 5 tahun kepake hari ini nih gitu. Nah gitu ya gak tahu deh, kalau misalkan kemarin saya tadi tahu juga ditanya-tanya itu ke orang-orang tuh ada yang ngebahasain traktiran, kalau orang yang nggak kena dengan bahasa traktiran bisa ngebahasin biaya administrasi mungkin yang lain kan. Nah ke saya bahasain traktiran, cuma kan kita pada perasaan gak enak, ya udah saya beliin Jeko deh gitu, maksudnya beliin donat lah. Terus dia bilang dia nggak mau, mereka bilang udah nggak usah mas katanya, mbak ini aja uangnya aja, kita kan ada 8 orang, saya nggak tahu orangnya yang 8 orang itu mana aja, cuma yang nampak di kita itu 3 orang sama 2 orang ada cewek di luar, 2 orang yang ngobrol sama saya, interaksi mah cuma 3 orang. Udah tuh uangnya aja katanya, kita 8 orang kali 25.000 200.000 kan, karena kita berpikir itu emang hadiah bisa diambil hari itu, dikerdusin tuh si mixer. Udah tuh temen cewek saya juga mungkin sama perasaan gak enak, nggak bantu lah, sama-sama nggak bantu, dikasih tuh uang 200.000. Nah yang mulai itu saya timbul pertanyaan, habis uang beberapa inilah mereka bla bla ngomong kayak
masih ngomong kayak dapat hadiah segala macam, ntar tanggal 2 Juni balik lagi dapat handphone yang satu itu. Begitu pun di tangan mereka berubah lagi omongannya. Emang mereka gak langsung begini gitu, harus begini, enggak, cuma mereka seolah-olah sedikit-sedikit, seolah-olah barang itu diambil hari itu, tapi pas uang udah dikasih berubah lagi. Ternyata si barang itu bisa diambil kalau kita belanja di toko tersebut, kalau kita belanja di toko tersebut. Tapi ya itu dia bilang, kalau mau belanja sekarang misalkan pakai kupon 3 juta nih, mau handphone yang 3.200.000 tinggal nambah 200, dipikir kan masih worth it lah, masih udah cuma 200 dapat 5 barang kan. Misalkan beli handphone 3.200 terus ditambah ternyata home theater, mixer, blender, penghangat badan, cuma 200.000. Nah cuma dia bilang hari ini barangnya nggak ada yang harga 3,5 ke bawah, adanya harga 7 juta ke atas. Dia bilang mulai itu agak kayak wah ini bener gak gitu, mulai pikiran gitu kan. Kalau enggak gini aja katanya, ntar balik lagi aja tanggal 2 Juni, mungkin barangnya bakal ada yang handphone harga 3,5 ke bawah, kami bantu kok katanya. Jadi abang cuma bayar nambahin 500.000, kalau enggak berapa, pokoknya 500.000 ke bawah. Jadi dipakai kupon 3 juta dapat handphone, home theater, terus apa, mixer, blender, penghangat badan gitu, sama plus tadi yang satu handphone lagi. Totalnya kita dapat, kalau dihitung-hitung dapat 2 handphone sama 4 barang elektronik. Tapi katanya tanggal 2 Juni harus balik lagi. Udah tuh, karena saya sama teman cewek saya juga buru-buru, udah jam 8 kan tutup biasanya kalau nggak salah ya. Kita ada barang yang dibeli lah sekitar jam itu, udah sekitar jam 7-an mungkin, jam 7-an. Nah kita buru-buru, ya udahlah gitu, ya udah bang, ini bla 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 gitu kan, ngobrol-ngobrol, terbalik lagi, jangan lupa ya balik lagi ya mas, ini. Udah tuh kita cabut terus beli barang yang kita butuhkan. Terus masih bertanya-tanya gitu kan berdua kan, teman cewek saya, benar apa enggak gitu, benar apa enggak. Nah udah tuh pulang ke rumah. Pas di rumah tuh kan, benar apa enggak nih, benar apa. Terus abis itu kayak pas udah nyampe rumah gitu, maksudnya kayak udah agak jernih pikiran gitu, kayak ada pikiran, masa iya gitu kan. Masa iya gitu ada toko atau apa, produk elektronik lah, toko atau produk elektronik yang ngasih hadiah secara cuma-cuma gratis, nggak ada feedback ke dia, nggak ada timbal balik. Contohnya gini, mungkin toko misalkan bener lagi ulang tahun nih, ngasih hadiah gratis, otomatis kan mereka bukan rahasia, harusnya mereka kan wah minta di share ke sosmed lah, apa dikasih kerjasama sama apa gitulah, maksudnya bisa biar orang-orang tahu kalau toko mereka itu ngasih hadiah gratis cuma-cuma, dan timbal balik ke mereka pun toko mereka jadi lebih terkenal gitu kan, lebih banyak yang tahu. Jadi ya ada timbal baliknya lah buat toko mereka. Sementara ini kan mereka katanya bagi-bagi secara rahasia, secara nggak ada orang yang tahu, dipilih gitu soal. Nah timbal balik ke mereka apa, nggak ada gitu kan. Lah mulai curiga tuh. Udah tuh saya cari tahu lewat sosmed, lewat teman-teman yang kerja di elektronik kebetulan. Wah udah fix gitu, bahkan temen juga mungkin yang lebih pengalaman lah, bahwasanya lebih kok bisa ketipu gitu, itu tuh udah jelas penipuan. Ya juga ya, cuma gak bisa dikatakan kayak gitu juga sih, karena kondisi pas kita kejadian itu kayak linglung juga, kayak dibikin linglung, kayak kita tuh ngikutin omongan mereka. Cuma ya pembelajaran juga sih buat saya sendiri sama temen cewek saya kan, kayak bodoh juga bisa tertipu kan. Kalau temen ngomong gitu, kok lu bisa ketipu gitu, itu udah jelas penipuan kan. Udah tuh kesel, maksudnya ada perasaan kesel kan, kayak udah gue besok harus balik lagi gitu kan, harus minta duitnya gimana, duit balik, bukan masalah nominal juga kan, masalah caranya gitu, kayak
mungkin ya nggak munafik juga sih, semua orang juga pasti butuh uang. Saya juga buat saya mungkin uang segitu juga besar ya kan, nggak tahu buat kalau buat teman-teman buat kawan-kawan kan, buat teman-teman. Nah, udah tuh singkat cerita balik lagi besoknya. Ya kalau dibilang ngerugiin juga sih, walaupun uang balik dia mereka tuh ngerugiin waktu juga, ngerugiin tenaga, buang-buang waktu tau. Kita balik lagi. Nah itu yang hari kedua tuh sama sore, tapi saya berdua sama temen saya cowok, pikir buat jadi saksi kalau misalkan ada apa-apa ya. Saya niatnya datang baik-baik, kayak ya udahlah yang penting uang saya balik gitu kan, karena ada campur perasaan kesel juga, karena saya udah cerita juga yang tadi tuh sama teman-teman itu udah fix penipuan, ternyata modusnya udah lama, cuma mungkin saya hapusnya sekarang. Hari kedua itu saya udah balik tuh sore, balik ke ITC Cempaka Mas sore berdua sama temen saya cowok. Nah kesitulah pertama niatnya emang baik-baik kan, ngomong udah bang saya kesini niat baik-baik, katanya saya nggak mau lah, saya nggak usah dikasih ini, dikasih apa kuponnya, barangnya nggak usah, saya bilang, tapi saya minta uang saya 200.000 balik lah. Pokoknya dia tuh mungkin dia juga ngerasa nih orang udah tahu gitu, dia tuh udah gitu berubah jadi kayak mancing emosi, nggak ramah kayak awal gitu, kayak yang hari pertama itu kan ramah gini. Nah berubah jadi kayak mungkin dipikir baru tahun orang jadi ngeresain kayak mancing emosi ke kita kan, kayak dipancing lah emosi kita tuh. Lama-lama saya juga mungkin karena kesel ya, masalah uang nominal tuh walaupun sedikit itu kan sensitif banget kalau masalah uang kan, bukan saya doang mungkin kalau masalah uang tuh pasti sensitif. Saya tuh emosi langsung. Karena saya pikir kan gini juga kan, saya datang ke tempat orang lah ya kan, tempat orang di situ kan banyak orang yang jualan, maksudnya bertamu lah, walaupun kita customer gitu kan, ke situ bebas, cuma kan kita bertamu juga. Kayak wah kalau ngerecokin di sini gak enak nih gitu, mereka tuh mancing emosi, kayak omong-omongan gak enak lah. Udah saya keluar tuh, udah bang, saya bilang kalau cek-cek begini nggak enak nih, keluar aja. Justru mereka seneng diajak keluar. Nah saya itu masih timbul pertanyaan, keluar lah. Nah pas keluar datang tuh pokoknya ya mungkin 8 orang kali ya. Nah ada satu lagi ada satu cowok nyamperin saya gitu, kayak nyamperin mereka pun kayak pokoknya udah kayak di briefing lah, kayak udah di briefing kalau misalnya ada masalah begini gitu, kalau misalkan ada cara ngadepin customer begini gitu. Jadi langsung nyamperin semuanya, mau bikin mental kita down gitu, kayak seolah-olah mau mukulin tapi enggak. Jadi kan kalau misalkan mungkin ya kalau mental kita lagi down mah pasti langsung wah mau ngapain nih gitu, nyamperin. Nah refleks saya nanya, ada yang satu tuh yang bos katanya kepala toko, ini abang sebagai siapa, saya nggak tahu dia abang siapa, saya kepala tokonya gitu. Mungkin karena mereka nggak mau ricuh juga mungkin, terus kayak tadi saya dipancing nggak istilahnya mukul duluan apa gimana lah, saya keras kepala. Emang masnya nggak ikhlas katanya, masih traktiran kan, itu traktiran. Emang saya nggak ikhlas. Terus kenapa kamu bisa traktiran? Ini saya ngasih traktiran, saya bilang karena seolah-olah barang bisa dibawa hari itu. Buktinya kan nggak bisa. Yaudah saya kasih deh barangnya buat semuanya, buat abang-abang semua, yang penting duit saya balik gitu. Terus dia bilang wah hari ini nggak ada, maksudnya seolah ngerjain dia bilang kayak hari ini nggak ada uang, kata kepala tokonya tuh yang bilang, kepala toko saya sebagai kepala tokonya, hari ini nggak ada uang, paling besok. Apa jaminannya? Gue bilang kalau besok mau dibalikin, pokoknya gue jaminannya uang nggak gini ada bang, gue minta foto kalian semua buat jaminannya. Wah nggak mau, pada nggak mau. Pertama nggak mau dipoto, nggak apa-apa lu pegang foto gue bilang, kalau mungkin minta KTP deh salah satu kalau semuanya, kalau nggak salah satu. Pada nggak mau, malah ada celetuk begini kan, emang mas kelurahan kata minta KTP. Ya gue bilang kalau misalkan biar adil gini aja, gue pegang KTP, foto KTP kalian,
Nah kalian foto juga KTP saya, imbang satu sama, gak mau tetap mereka. Nah ujungnya karena saya keras kepala kan, ngalah mungkin kepala tokonya kan, mau apa, mau dipoto. Pas saya mau ngeluarin handphone, ya lupa. Pas kejadian itu, jadi saya udah siap-siap dari rumah itu, handphone dikalungin di leher, cuma dibalik posisinya. Saya kalungin di leher, dibalik posisinya, seolah-olah itu handphone cuma dikalungin doang, padahal saya rekam. Pas saya mau foto, kelihatan tuh, padahal saya rekam ya, videoin maksudnya. Pas saya mau moto tuh kelihatan sama yang cewek, lah kok videoin katanya. Kata yang cewek itu, langsung yang lain juga kayak kesel langsung, kalian nggak boleh tuh videoin sembarangan orang. Lah emang kenapa? Kalau ngerasa bener kenapa takut di videoin? Hapus videonya. Wah nggak mau, doang saya belum balik. Saya bilang nggak mau, saya nggak hapus. Udah tuh selfie sama yang foto, selfie sama yang kepala tokonya. Udah saya selfie sama kepala tokonya, mau balik tuh saya masih kesel tuh, maksudnya masih kesel kayak, bodo amat, saya minta foto toko kalian gitu. Wah buat apaan gitu, pokoknya dia yang kalau berbau di videoin, difotoin, mereka nggak mau. Logikanya kan kalau emang nggak salah ngapain takut. Saya juga siap kalau mereka mau fotoin, mau videoin, silahkan gitu kan. Nggak mau, keke tuh minta dihapus si foto sama video sama foto di handphone saya tuh. Wah nggak mau, saya bilang besok kalau mau, pas uang saya balik. Lalu tuh masuk dalam. Nah anehnya pas di dalam itu justru mereka kayak malu, bukan malu sih jatuhnya ya, kayak males gitu, males debat. Jadi kan saya tuh pertama tuh pas datang hari kedua tuh debatnya di dalam. Nah pas udah cekcok di luar, masuk lagi ke dalam, nah saya debat lagi di depan. Cuma mereka tuh kayak males menghindar, kayak seolah-olah ya mungkin malu. Saya belum nangkep tuh pas masih debat di depan tokonya itu, kayak males mereka ngadepinnya mungkin. Saya ngoceh-ngoceh mulu kali ya. Nah, udah tuh saya balik. Begitu saya balik lewat pintu samping, nah beberapa pedagang di situ, area situ, saya maksudnya kan di situ kan pas cek kan ngeliatin juga para pedagang situ kan. Takutnya saya pikir kalau saya recek di situ, tadi saya bilang iniin tempat orang, recekin tempat orang, ya ntar saya yang ada disalahin ya, datang ke tempat orang tiba-tiba ngerecekin tempat orang, dipukulin lah sama orang-orang situ, pedagang lah apa gimana, apa wah ini orang nih bikin rese nih di tempat ini gitu. Tahunya enggak. Pas saya mau pulang, pedagang tetangga mereka gitu, maksudnya tetangga mereka itu justru pada nyamperin pas saya pulang nyamperin beberapa. Nah mereka justru ternyata resah juga sama mereka. Itu tokonya katanya baru berapa bulan, 3 bulan apa 2 bulan lah. Ternyata mereka juga beli pelajaran aja bang, katanya beli pelajaran aja bang, udah sikat lah kayak gitu kan. Mereka tuh emang meresahkan, bikin area tempat dagang mereka tuh jadi jelek katanya karena adanya mereka. Jadi mereka itu mungkin pedagang-pedagang yang bener lah, kayak pedagang baju, pedagang tas, pedagang segala macam yang ada bentuknya lah, kayak tas, baju, sepatu gitu yang saya perhatiin. Nah mereka tuh jujur jadi cerita, udah bang kasih pelajaran aja, gak ada yang belain orang begitu mah katanya. Saya ngomong tuh, saya kira gitu, saya datang kan takutnya recok di tempat, makanya tadi saya aja keluar, takut ngeribetin orang-orang di situ, maksudnya takut bikin gaduh di situ. Kasihan kan sama penjual-penjualnya, nggak ada urusan sama saya, ntar saya disalahin datang ke tempat orang ngerecokin, malah takutnya saya lagi dipukul. Enggak katanya, justru dari dulu ternyata udah beberapa orang yang udah kena, ada sama masnya kata, yang datang ke sini gitu, jadi minta duit balik. Nah karena kayak tadi pas kita cekcok tuh disamperin rame-rame sama mereka yang 8, kalau cowoknya 4 orang lah kan, ceweknya mereka 8 orang, tapi saya nggak sempat ketemu semuanya. Disamperin balik rame-rame kayak gitu. Mereka itu customer yang datang ke situ kayak saya gitu, minta uang balik itu ngedown mentalnya, jadi lari, takut dipukulin tuh sama si si penipu itu mungkin. Nah diteriakin lah maling, jadi kebalik entarnya, diteriakin maling. Jadi misalkan saya nih datang kayak tadi, terus dihubungin tuh sama yang tadi itu, yang penipu itu, karena saya takut misalkan lari, nah ntar diteriak
maling apa copet gitu. Jadi kebalik, saya jadi customer ntar yang disalahin. Kalau ntar kan dibalik, kenapa kalau nggak salah gitu lari gitu kan. Mungkin karena saya nggak lari, maksudnya karena keras kepala tadi, jadi mereka ngalah. Ya udah balikin besok, walaupun ya kayak ngerjain juga gitu, kita harus balik lagi lah besok. Balik lagi, si pedagang itu resah juga katanya, resah kita udah jualan bener lah, mereka cuma begitu terus bikin ada banyak masalah. Jadi area kita orang-orang pada menghindar mau lewat situ. Kalau yang orang udah tahu ya, mungkin karena kemarin saya belum tahu, jadi banyak yang menghindar lewat situ, jadi bikin resah. Cuma kan mereka juga bayar mungkin di situ ke manajemen ke manajemen ITC Cempaka Masnya mereka mungkin. Jadi otomatis kayak pedagang-pedagang gitu pun bingung gitu. Sementara mereka nggak cari masalah juga, mungkin cari aman juga ke pedagang-pedagang situ. Cuma pedagang itu ngerasa resah juga lah, kayak bikin area mereka tuh jelek dengan adanya seperti itu. Wah, kirain saya bilang malah kirain pedagang-pedagang situ kalau misalnya ada kericuhan bakal ngebela yang tadi, yang penipu-penipu itu. Dan dia bilang enggak, justru saya katanya kalau misalkan ada kericuhan ini saya juga pengen ngasih pelajaran dan segala macam lah. Pokoknya beberapa pedagang ngomong kayak gitu. Udah tuh, singkat cerita saya balik. Pas besoknya saya balik lagi. Besoknya saya balik lagi ke tempat itu ya buat ngambil uang 200.000 saya. Udah gitu, ya udah pas di situ mereka nyuruh ke dalam lagi. Di dalam cuma ya karena mungkin sama-sama sewot lah ya kan, cekcok. Saya bilang, dia kan ngomong katanya awalnya kan, abang katanya kayak jagoan, katanya harus ada. Kemarin tuh dia ngomong pas hari keduanya tuh, abang kayak jagoan katanya, datang ke sini tiba-tiba minta uang. Nah pas hari ketiga saya omongin begini, saya datang ke sini, jangan diputar balikan, saya datang ke sini bukan jagoan, saya datang ke sini bukan tiba-tiba datang minta duit orang, saya datang ke sini ngoceh minta hak saya, uang saya kembali. Pas di hari ketiga itu, pas uang mau dibalikin itu, mereka tuh tetap kekeh foto sama video di handphone saya tuh pas kronologi kejadian hari kedua itu dihapus katanya. Saya balikin nih uangnya, dipegang sama dia, tapi saya balikin orangnya, tapi hapus dulu foto videonya. Saya nggak bakal bohong, maksudnya bareng gitu. Ya udah saya males ribet gitu kan, udah saya hapus aja gitu depan mereka. Mereka hapus katanya, ayo lihat hapus. Dihapus mereka tuh takut masih ada kali ya di pile sampah udah nggak ada. Nah ternyata yang lucu itu sebagian nggak terhapus. Saya masih nyimpen foto 2 orang tuh yang saya fotoin, sama potongan kronologinya itu masih ada beberapa. Karena mungkin lagi cekcok, mereka juga gak konsen gitu, saya ngoceh mulu kan. Udah tuh dihapus, ya uangnya balik. Saya ya tadi ngobrol sama pedagang-pedagang situ, ternyata banyak customer orang-orang yang udah tertipu. Cuma kan respon orang-orang berbeda. Ada yang udahlah cuma uang segitu mungkin, terus misalkan ada katanya yang cerita sama pedagang-pedagang situ, pengen uang balik, tapi pas hari H karena mereka kayak udah di briefing gitu, kayak kalau ngadapin masalah begini nih, kalau ngadapin customer begini nih, bikin mentalnya down, bikin konsentrasinya pecah. Jadi ujungnya nggak dikasih uangnya, kalau nggak mereka kasih setengahnya gitu. Terus emang gitu, bukan yang cowok doang, yang cewek juga kalau kita lagi ada keributan apa cekcok, kalau nggak lagi di dalam tuh, lagi di ruangan yang saya bilang lagi di dalam tokonya, lagi speaker kencang tuh pada yuk ngomong, jadi konsentrasi kita pun pecah kayak gitu. Nah udah gitu, udah tuh uang balik. Saya sharing sama pedagang-pedagang situ, maksudnya sharing, nanya ternyata banyak gitu, udah meresahkan juga mereka tuh. Itu di tokonya baru berdiri, baru di situ itu baru berapa bulan, 3 bulan apa 5 bulan kalau nggak salah. Itu udah lumayan banyak, cuma katanya belum ada yang bikin gaduh kayak gini. Kalau saya mesti sampai kan lantai 2 pengen ngeliatin, mungkin saya malu juga sih sebenarnya, buat apa coba buang-buang tenaga, buang-buang energi gitu, buang-buang waktu. Cuma kan seolah-olah mereka tuh kayak
apa namanya, kayak gimana ya, kayak ya bukan cuma nominal juga gitu, kayak gak seneng aja kalau caranya kayak gitu istilahnya. Bukan semata-mata nominal, jadi kalau caranya nggak seneng saya harus dikelarin, harus saya juga karena saya benar, kita ngapain takut, saya kan benar, istilahnya saya kan nggak ngambil uang mereka, itu hak uang saya gitu kan, sementara saya juga nggak dapat apa-apa gitu dari mereka, cuma dapat capeknya doang, bolak-balik buang energi, buang waktu juga. Oh ya, mohon maaf, saya mau sedikit ngasih masukan. Terserah masukan saya mau direspon positif apa negatif gitu. Mohon maaf sekali lagi untuk manajemen ITC Cepaka Mas. Kalau terima tenan atau toko, tolong lebih selektif lagi ya. Disurvei dulu gitu maksudnya. Soalnya ini kan untuk balik lagi untuk kebaikan bersama juga, untuk nama baik ITC Cepaka Mas juga, terus untuk kebaikan customer atau pelanggan-pelanggan yang sering ke situ juga gitu kan. Terus untuk kepolisian area Jakarta Pusat tolong diperhatikan, soalnya ini kan meresahkan juga gitu kan, mengganggu ketertiban umum gitu kan. Jadi bikin resah masyarakat, termasuk saya juga salah satu korbannya. Untuk ITC Cepaka Mas sama kepolisian area Jakarta Pusat, mohon maaf bila cara penyampaian saya agak kurang gimana ya, kurang sopan misalkan kan. Saya jujur aja masih orang apa ya, rakyat sipil yang masih awam, masih kurang wawasan ya gitu kan. Mohon maaf sekali lagi. Dan untuk kawan-kawan gitu, semoga info saya bermanfaat, semoga menjadi pembelajaran buat kita semua termasuk saya, apalagi yaitu mudah-mudahan info yang saya berikan bermanfaat buat kita semua gitu kan, menjadi pembelajaran juga. Mudah-mudahan nggak ada kawan-kawan yang kejadian seperti saya tertipu gitu kan, apalagi nominalnya lebih besar, jangan sampai gitu kan. Oke, sekian info yang dapat saya kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dari tata bahasa, dari apa, dari ucapan-ucapan saya bisa misalkan menyinggung pihak tertentu, mohon maaf sekali lagi. Saya tidak bermaksud apa-apa, ini untuk kebaikan, maksudnya untuk biar masyarakat, nggak, untuk kebaikan masyarakat juga gitu, biarkan untuk customer yang sering ke ITC Cepaka Mas juga, untuk kebaikan manajemen ITC Cepaka Mas juga, kenapa saya bikin video ini gitu kan. Ya, sekian, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.